down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan satu topik, satu langkah menambah pengetahuan. Kali ini kita akan membahas pembahasan yang sama lagi, yaitu tentang fikih jinayah. Jadi tonton videonya sampai akhir. Jadi guys, kali ini kita akan membahas tentang hukuman perspektif fikih jinayah, yang mana hukuman adalah jenis sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi langsung dari perbuatan melanggar aturan atau hukum. Hukuman biasanya bersifat negatif dan dimaksudkan untuk menghukum individu yang melakukan pelanggaran tersebut. Contohnya adalah penjara, denda, atau teguran. Menegakkan hukum memberikan manfaat yang sangat banyak bagi manusia, karena hukum ini mencegah manusia dari perbuatan kesalahan, jera berbuat maksiat, terhalang hatinya dari berpikir yang akan merusak kehormatan. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam, salah satu tujuan utama hukuman pidana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam adalah untuk menjaga kesejahteraan manusia, termasuk keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan jamaah, pemerintah berdaulat, dan harta. Dalam hukum pidana Islam ada dua tujuan pokok penerapan ukubah. Yang pertama yaitu untuk pencegahan dilakukan untuk menghukum atau menimpakan rasa sakit yang adil kepada pelaku tindak pidana. Hal ini mempunyai tujuan supaya pelaku menjadi menyesal dan bertaubat sehingga ia tidak lagi mengulangi tindak pidana yang ia pernah dilakukannya. Kemudian yang kedua untuk perbaikan dan pendidikan. Tujuan ini adalah untuk mendidik pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Kemudian ada syarat-syarat hukuman. Hukuman yang diberlakukan kepada setiap tindak kejahatan harus mengikuti beberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hukuman harus memiliki dasar syar'i, di mana jika hukuman didasarkan pada sumber-sumber syara seperti Al-Quran, Sunnah, atau Ijma, atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, seperti dalam hukuman takzir, maka hukuman tersebut dianggap mempunyai dasar atau syariah. Hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syara. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka seseorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri, walaupun dia yakin bahwa hukuman tersebut adalah hukuman yang lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua harus diberikan secara pribadi. Dengan kata lain, hukuman hanya dikenakan pada orang yang melakukan tindak pidana karena hanya pelaku yang bertanggung jawab. Orang lain tidak boleh terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan seseorang. Kemudian yang ketiga, hukuman harus berlaku umum atau universal, yang berarti hukuman berlaku untuk semua orang tanpa memandang pangkat, jabatan, status, atau kedudukan mereka. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat biasa, karena di depan hukum semua orang itu sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hukuman. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.